Pesta Pelindung di tahun Yubileum ke-175 Provinsi Regina Pacis. Tujuan penetapan tanggal 25 Juni sebagai Pesta Pelindung Provinsi Regina Pacis adalah untuk berdoa demi kedamaian dan stabilitas bagi negara kami yang masih mengalami dampak dari Perang Korea. Hari ini juga mencerminkan harapan kami untuk menjadi SND yang membawa damai sejati dan keselamatan yang diinspirasi oleh fiat Bunda Maria, Ratu Damai. Berkenaan dengan tahun Yubileum Gereja dan ulang tahun ke-175 kongregasi kita dengan tema Peziarah Penuh Syukur dan Harapan, Provinsi Regina Pacis merayakan Pesta Pelindung ini dengan penuh sukacita dan syukur. Sejak tanggal 16 Juni, kami telah memilih kata damai sebagai tema dan mempersiapkan diri kami untuk hari tersebut dengan melakukan novena demi perdamaian dunia, perdamaian dalam masing-masing komunitas, dan juga perdamaian di antara sesama. Dua suster Korea yang mengucapkan kaul pertama mereka pada bulan April dan dua suster dari Vietnam yang sedang belajar bahasa Korea menyiapkan sebuah program hiburan yang berjudul Hari Pesta Pelindung ke-58 dalam merayakan 175 tahun kongregasi Peziarah Penuh Syukur dan Harapan yang memberi kita waktu yang menyenangkan dan menyatukan. Hari itu ditutup dengan doa malam yang indah, memohon perantaraan Ratu Damai agar memberikan kedamaian dan mempersembahkan hati kami dengan lilin yang menyala. Seperti lirik lagu yang kami nyanyikan selama kegiatan rekreasi, marilah kita melangkah menuju perdamaian dengan harapan di dalam hati kita dalam terang Tuhan. Kami berdoa agar doa dan cinta kami mampu menyebarkan harapan ke seluruh penjuru dunia. Kami sangat berterima kasih kepada semua suster Notre Dame di seluruh dunia atas ucapan selamat yang mereka kirimkan kepada kami untuk Pesta Pelindung kami. Dan kami berbagi damai Tuhan dengan mereka. Berjualan untuk proyek konstruksi atau pembangunan di misi Vietnam. Pada tanggal 12 dan 13 Juli, di Yok Chon Dong, Paroki Maria Diangkat ke Surga, Keuskupan Agung Seoul, kami menyelenggarakan penjualan berbagai produk yang kami buat untuk mendukung pengumpulan dana bagi pembangunan pusat misi di Vietnam. Kegiatan ini yang merupakan penjualan perdana berlangsung dengan baik dan berakhir dengan sukses berkat dukungan dan perhatian dari pastor, dewan paroki, serta umat. Dalam proyek penjualan ini, setiap komunitas di provinsi berusaha sebaik mungkin untuk membuat berbagai produk, termasuk sabun batang, lauk pauk Korea, selai lemon, sapu tangan bersulam, dan minuman beras labu. Saat mempersiapkan barang-barang yang akan dijual, kami dapat memperdalam rasa tanggung jawab dan kasih sayang kami terhadap misi di Vietnam. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan hati umat yang mengingatkan kami akan persembahan janda miskin dalam Injil, yang memberikan apa yang mereka miliki ke dalam kotak persembahan dengan senyuman yang indah.
dengan rasa syukur yang mendalam kepada komunitas paroki atas dukungan besar mereka untuk proyek ini. Kami berjanji untuk memastikan bahwa kasih sayang mereka akan membuahkan hasil yang melimpah di Vietnam. Pesta Emas dan Perak dengan perayaan 175 tahun kongregasi. Pada tanggal 7 Juli yang menandai 58 tahun kehadiran SND di Korea, diadakan sebuah misa untuk merayakan Pesta Emas dan Perak profesi religius para suster kami. Di tahun 2000, saat merayakan 150 tahun berdirinya kongregasi kita, Suster Mari Juliana, Suster Mari Agnes, Suster Maria Monica, dan Suster Maria Teresa merayakan pesta perak mereka. Sedangkan Suster Maria Julia, Suster Mari Wosung, Suster Mari Rebecca, Suster Maria Kolbe, Suster Mari Carmel, dan Suster Maria Jinseo mengikrarkan kaul pertama mereka. Kini setelah 25 tahun berlalu, pada perayaan yubileum kongregasi yang ke-175 tahun, mereka dengan penuh sukacita merayakan pesta emas dan perak secara bersama-sama. Dalam perayaan ini, misa dipimpin oleh Pastor Paul Kang dari Keuskupan Incheon. Dan dalam khotbahnya, ia menekankan bahwa momen ini merupakan saat yang penuh rahmat dan rasa syukur. Karena ini adalah perayaan bersama pertama untuk pesta emas dan perak di provinsi kami. Banyak suster dari seluruh negeri datang untuk bersama-sama merasakan hari yang penuh berkat ini. Kami berdoa semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai para suster yang telah melayaninya dan mengabdikan hidup mereka untuk misinya. Kami juga sangat menghargai cinta dan dukungan doa dari semua orang yang telah membantu menopang hidup bakti mereka. SND Amerika menyelenggarakan pertemuan nasional pada 2025. Pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2025, lebih dari 200 suster dari Provinsi Maria di Kandung Tanpa Noda, SND Amerika Serikat, berkumpul di dekat Columbus, Ohio, untuk berdoa, belajar, berdiskusi, merayakan, dan memperbaharui komitmen mereka terhadap misi, pelayanan, serta komunitas mereka. Para suster yang tidak dapat melakukan perjalanan mengikuti acara ini melalui siaran langsung dan berpartisipasi dalam diskusi di komunitas mereka. Sambil duduk di meja yang beranggotakan 8 orang, para suster mendengarkan presentasi video oleh Suster Fransiskan Nancy Scragg yang mengajak kami untuk melihat dengan saksama dan penuh kasih kekuatan para wanita religius dalam menjalani misi mereka di tengah perubahan besar. Pemimpin umum Suster Mary Ann Culbrecht memberikan gambaran umum mengenai komunitas SND di seluruh dunia dan kontribusi yang diberikan SND Amerika Serikat terhadap kehidupan dan kesehatan kongregasi. Ritual doa ucapan syukur, harapan, dan pengutusan, diskusi kelompok, serta liturgi harapan untuk tahun yubileum yang dipimpin oleh Marianist Pastor James Helft mengajak para peserta untuk merefleksikan langkah yang akan diambil sebagai tanggapan terhadap Tuhan di dunia saat ini. Para suster menikmati malam dengan hiburan berupa permainan dan nyanyian. Selama sesi berlangsung, lebih dari 60 suster mengirim pesan video yang berisi harapan dan kenang-kenangan tentang suster-suster yang telah mengajari mereka tentang harapan.
Energi sukacita dan kedamaian dalam pertemuan ini mencerminkan keberhasilan persiapan selama bertahun-tahun untuk berkumpul bersama sebagai satu provinsi, serta relasi yang kuat yang terjalin selama 5 tahun kehidupan SND Amerika Serikat. Pertemuan junior pada musim panas di Provinsi Regina Pacis. Dari tanggal 25 sampai 31 Juli, 7 suster junior dari Provinsi Regina Pacis berkumpul untuk pertemuan junior musim panas yang bertema Peziarah Penuh Syukur dan Harapan. Tahun ini merupakan tahun yang penting karena kita merayakan 175 tahun kongregasi dan tahun jubilium gereja. Kami memulai pertemuan ini dengan harapan bahwa pertemuan ini akan menjadi kesempatan untuk merefleksikan hidup dan semangat para pendiri kita dan melangkah maju dengan harapan yang diperbarui. Pada hari pertama, kami mengadakan retret dan Lectio Divina. Di hari kedua, kami berbagi pertanyaan mengenai kehidupan religius bersama dengan Suster Mari Filipa, dengan fokus pada tema hidup bakti dan perayaan 175 tahun kongregasi. Pada sore harinya, kami berefleksi tentang pendirian kongregasi melalui bacaan dari buku Solideo. Malam hari, kami mengadakan pertemuan Zoom bersama dengan suster-suster di Vietnam. Meskipun dipisahkan oleh jarak, kami saling berbagi cerita tentang negara masing-masing, dan disinilah kami merasakan persatuan. Kami juga menikmati perjalanan ke Soko, menikmati keindahan alam di Taman Nasional Seoroksan, sambil menikmati makanan yang lezat. Ini adalah momen yang sangat memuaskan. Selain itu, kegiatan pelayanan komunitas kami termasuk membersihkan dan merapikan ruang penyimpanan luar, memilah barang-barang, dan mengatur apa yang perlu digunakan. Walaupun cuaca siang hari sangat panas, kami dengan antusias ikut berpartisipasi, saling membantu dan menawarkan minuman segar. Setelah seharian bekerja keras, kami menikmati makan malam lezat dengan tema Bataan Mait, yakni memasak hidangan yang kami nikmati di rumah pembinaan di Filipina, serta berbagi kenangan saat kami berada di sana. Dengan tema Panggilan Tuhan terukir di hatiku, kami saling berbagi apa saja yang kami syukuri dalam hidup religius kami, dan mengingat momen-momen paling berkesan yang memungkinkan kami untuk merefleksikan kehidupan kami sendiri. Selain itu, dengan tema Kami Adalah Harapan Notre Dame, kami menulis surat untuk para suster junior di provinsi lainnya. Di hari terakhir, kami memberikan masukan tentang pertemuan ini, meneguhkan kembali moto pribadi yang kami pilih saat profesi, dan menyampaikan harapan kami dalam liturgi penutup. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua suster yang telah mendukung kami dengan doa selama pertemuan junior ini. Kami berkomitmen untuk terus menjadi SND yang menyebarkan harapan yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam karya pelayanan kami. Program penitipan anak Vietnam. Program penitipan anak di Vietnam dibuka pada tahun 2023 untuk menyediakan perawatan bagi anak-anak berusia antara 18 bulan hingga 3 tahun. Awalnya, program ini dibuka hanya dengan 3 anak. Seiring berjalannya waktu, jumlah anak yang terdaftar bervariasi sesuai dengan kebutuhan setempat,
dan hingga Agustus 2025, pusat ini telah menerima 12 anak. Tujuan dari karya pelayanan ini adalah untuk mendampingi anak-anak sepanjang hari, membantu mereka tumbuh dengan sehat dan bahagia. Saat jam makan, para suster dengan lembut membimbing mereka untuk membangun kebiasaan baik, seperti mencuci tangan, menggunakan peralatan makan dengan benar, dan saling menyapa satu sama lain dengan senyuman, "Selamat makan." Setelah makan siang dan sebelum pulang, anak-anak dibantu untuk mandi, mengganti pakaian, dan belajar menjaga kebersihan pribadi. Anak-anak kecil juga menikmati beragam aktivitas dan permainan, dengan perhatian khusus pada perkembangan bahasa. Perayaan-perayaan komunitas seperti ulang tahun, Natal, dan acara syukuran mengisi hari-hari mereka dengan kegembiraan dan kenangan yang tidak terlupakan. Pengembangan keterampilan motorik halus dan kasar sangat penting bagi anak-anak berusia 18 bulan hingga 2 tahun. Para suster mendukung kemampuan ini melalui mainan yang membantu anak-anak belajar menggenggam dan memanipulasi benda. Pusat ini dirancang memungkinkan anak-anak dapat bergerak, berlari, dan bermain dengan leluasa dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan. Namun pertumbuhan fisik hanyalah sebagian dari misi. Sama pentingnya adalah membantu anak-anak untuk belajar berbagi, membangun persahabatan, dan tumbuh dalam iman serta nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana yang hangat dan penuh kasih sayang layaknya keluarga. Setiap anak diterima sebagai bagian dari komunitas dan sebagai anugerah yang berharga yang dipercayakan kepada suster-suster Notre Dame melalui misi pendidikan mereka. Kursus Psikologi Seksual di Rumah Pembinaan Internasional di Bataan. Suster Mary Mwende dari Kenya yang telah menyelesaikan program pelatihan UISG atau Uni Internasional para Pemimpin Umum pada bulan Juli dan kemudian tiba di Bataan, memberikan kursus selama 1 minggu mengenai psikologi seksual bagi para novis tahun pertama sebagai bagian dari program pelatihan SND. Kursus ini bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi merupakan sebuah perjalanan penemuan diri yang mendalam, serta tantangan bagi para peserta. Kami menyadari bahwa dalam menghadapi isu identitas seksual dan pola psikologis mereka sendiri, para novis seringkali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman dan asing. Meskipun demikian, melalui proses ini, mereka dapat melihat dan lebih memahami diri mereka secara lebih mendalam dan meningkatkan rasa empati mereka terhadap orang lain. Wawasan baru yang mereka terima menggugah pola pikir lama yang telah mereka pegang, dan melalui dialog yang jujur dengan diri sendiri di tengah gejolak batin ini, banyak di antara mereka berhasil menemukan kembali arah hidup mereka. Waktu ini sangat berharga, tidak hanya untuk kelas itu sendiri, tetapi juga bagi kebanyakan suster. Ini adalah pertama kalinya mereka berinteraksi dengan suster dari Afrika. Waktu yang dihabiskan bersama Suster Mary Mwende menjadi bukti nyata bahwa meskipun ada perbedaan budaya dan ras, kita semua adalah satu keluarga di bawah atap Notre Dame. Musik dan tarian Afrika yang penuh semangat yang diperkenalkan oleh suster, ditambah dengan sukacita saat menyiapkan dan menyajikan chapati, yang merupakan masakan tradisional dari Afrika. Selama jadwal di rumah pembinaan,
memberikan kesempatan berharga untuk bertukar budaya. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati Suster Mary Mwende dan memberikan segala rahmat yang dibutuhkan saat ia memulai misinya untuk mendampingi para postulan Afrika dalam mengalami kebaikan Tuhan dan menemukan panggilan hidup mereka. Program makan di Pusat Retret Stella Maris. Dengan cuaca yang panas, lembab, curah hujan, serta badai yang terus-menerus, anak-anak di sekitar rumah pembinaan di Bataan terpaksa harus melewatkan sekolah dan tidak bisa bermain di luar, seringkali terkurung di kamar-kamar kecil mereka. Dari situ, muncul gagasan untuk mengadakan program menonton film untuk mereka. Pada hari yang telah ditentukan, semua religius di keuskupan berkumpul di Pusat Retret Stella Maris untuk mengadakan pertemuan tahunan. Setiap anggota rumah pembinaan sangat sibuk mempersiapkan acara tersebut. Begitu pertemuan selesai, kami segera mengubah ruangan pertemuan, menyalakan pendingin ruangan, dan memutar film Tagalog untuk anak-anak di auditorium yang sejuk. Cemilan dan minuman yang telah dipersiapkan sehari sebelumnya dibagikan. Awalnya kami khawatir kerumunan anak-anak yang banyak akan mengganggu suasana tenang saat film ditayangkan. Namun kami sangat terkejut ketika mereka duduk dengan tenang selama 2 jam. Benar-benar membuat kami kagum. Setelah film selesai, kami memanggil keluarga-keluarga secara bergiliran dan memberikan paket makanan terlebih dahulu kepada anak-anak dan orang tua mereka. Secara kebetulan, pada saat kami merencanakan program ini, kami menerima sumbangan besar dari Korea yang memungkinkan kami untuk menyiapkan kantong makanan seperti paket bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau LSM pasca bencana. Acara ini ternyata menjadi kegiatan paling ramai yang pernah kami adakan sejak memulai program Pandesal, program Apostolik Novisiat yang memberikan makanan kepada anak-anak yang tinggal di sekitar tempat pembuangan sampah. Di pintu masuk, kami menyadari bahwa makanan yang disiapkan tidak cukup. Sementara anak-anak asik menonton film, kami dengan sangat cepat menggabungkan 60 paket makanan keluarga dengan persediaan dari gudang komunitas kami hingga mencapai jumlah total 80. Meskipun demikian, saat pembagian makanan dimulai, kami mendapati bahwa jumlahnya masih kurang. Dengan cepat, kami mengambil makanan yang telah disisihkan untuk makan malam kami sendiri, serta sisa makanan dari sehari sebelumnya. Ketika kami membagikan sisa makanan terakhir, kami merasa seolah-olah kami menyaksikan keajaiban 5 roti dan 2 ikan terjadi di depan mata kami. Tidak seorang pun yang merasa kurang. Semua orang pulang dengan penuh sukacita, dan kami juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa meskipun telah berdiri sepanjang hari tanpa henti. Sekali lagi, kami menyadari bahwa kepenuhan dan kepuasan sejati tidak bersumber dari kelimpahan materi atau kenyamanan, tetapi dari kegembiraan berbagi dengan mereka yang membutuhkan dan kasih Allah yang menopang kami. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para suster serta semua donatur yang doa dan kedermawanan mereka terus memperkuat rasa solidaritas kami dengan mereka yang kurang beruntung.